Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, pada satu hari ini Engkau memberkati kami, menyertai kami melakukan segala aktivitas kami. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur kami mau bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kami hikmat pengetahuan, agar kami dapat mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari 2 Raja-Raja 23 ayat 37 hingga pasal 24 ayat 17. Ayat pembimbing renungan yaitu dari pasal 24 ayat 3. Begini firman Tuhan. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan ini adalah jangan sampai dijauhkan oleh Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, ketika bepergian ke suatu tempat, yang pertama-tama kita perhatikan adalah jalan atau arah kemana kaki kita harus melangkah. Tanpa adanya jalan, kita tidak akan pernah sampai kepada tempat yang hendak kita tuju tersebut. Kalau salah dan keliru, akan berakibat fatal. Jangankan menghantarkan kita ke tempat tujuan, sebaliknya malah membuat kita tersesat. Jadi untuk mencapai suatu tujuan, kita memerlukan jalan yang benar. Selain itu juga kita membutuhkan panduan atau arahan atau petunjuk agar kita tidak salah langkah. Namun dalam kehidupan ini ada banyak orang tahu jalan yang benar, tetapi dia tidak berjalan pada yang benar itu, pada jalan yang benar itu. Dan ada orang sudah tahu bahwa dia berjalan di jalan yang salah, ia juga tidak mau kembali kepada jalan yang benar atau jalan yang seharusnya. Dalam renungan ini menceritakan kisah tentang Raja Yehuda yang bernama Yoyakim, yang termasuk keturunan Manasye. Pada minggu lalu, dalam renungan-renungan yang telah kita dengarkan, di mana Manasye adalah seorang raja yang menjerumuskan Yehuda kepada penyembahan berhala dan menyesatkan Yehuda menyembah ilah-ilah lain. Juga anaknya yaitu Raja Amon. Akan tetapi Yosia yang adalah anak Amon, cucu Manasye, berkenan kepada Tuhan. Ia meminta petunjuk Tuhan dan melakukan pembaharuan di Yehuda, dan setelah Yosia mati, ia digantikan oleh anaknya yaitu Yoahas, Yoyakim, juga anak Yoyakim yaitu Yoyakin, dan juga Zedekia. Namun ketiga anaknya itu dan seorang cucunya juga melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sepertinya teladan Yosia yang berbalik kepada Tuhan tidak berdampak langsung kepada keturunannya. Pada zaman kepemimpinan Raja Yoyakim,
yaitu anak Yosia. Ia dikenal sebagai raja yang memberontak kepada Tuhan, tidak menghargai perjanjian antara bangsa dengan Tuhan, meremehkan firman Tuhan. Dia juga adalah seorang raja yang kejam dan suka menindas rakyatnya sendiri, serta memperkaya dirinya dengan harta yang tidak benar. Ia menindas rakyatnya dengan sangat mengerikan. Dalam puncak kejahatannya, penghukuman Tuhan pasti akan terjadi. Namun sebelum penghukuman itu terjadi, Tuhan masih memberi kesempatan dengan mengirimkan nabi Tuhan, yaitu Nabi Yeremia. Tetapi Yoyakim malah mau membunuh sang nabi. Yoyakim sudah salah jalan, bukannya ia bertobat, malah meneruskan kejahatannya. Ini menunjukkan bahwa sikap Yoyakim menolak firman Tuhan dan menolak Tuhan sendiri. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan Yoyakim? Tuhan menghukumnya dan menjauhkannya dari hadapan Tuhan sendiri. Sahabat renungan malam Shalom, dari renungan ini kita dapat belajar banyak hal. Yang pertama, tidak selamanya jika bibitnya jelek, buahnya juga jelek. Atau jika bibitnya baik, maka buahnya baik juga. Ada pengecualian tertentu. Ini adalah tentang kisah perjalanan hidup yang penuh misteri. Dalam perjalanan hidup, kita diberi kebebasan memilih dan menentukan jalan yang harus kita pilih, jalan yang harus kita tempuh dan lalui. Bukan berdasarkan siapa nenek moyang kita, siapa orang tua kita. Kita telah diberikan petunjuk untuk menempuh jalan yang benar kepada kita masing-masing, kepada diri kita masing-masing, menentukan apakah kita mau berjalan, memilih jalan yang benar atau jalan yang salah. Bersyukurlah jika orang tua kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Keluarga, anak cucu kita juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan selalu memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Yang kedua, dalam kehidupan kita, apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Kalau kita salah, atau jika jalan hidup kita telah menyimpang dari jalan yang benar, lebih baik sekarang kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar, yaitu mengikuti petunjuk firman Tuhan. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan dan selagi Ia masih bermurah hati, jangan mengabaikan kesempatan itu. Jangan terlambat, jangan menyesal jika kesempatan berlalu. Jangan sampai Tuhan menghukum dan menjauhkan kita dari hadapan-Nya. Maka marilah kita hidup menyesuaikan diri dengan pola hidup dan gaya hidup seturut dengan petunjuk firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami untuk selalu setia dan mengikuti jalan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Engkau berkenan kepada kehidupan orang yang takut akan Engkau, yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Namun Engkau akan menghukum orang-orang yang melanggar perintah Tuhan, menjauhkan diri dari firman Tuhan. Sebab itu Tuhan Allah Bapa, biarlah setiap saat kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun dalam langkah kehidupan kami. Malam ini Tuhan kami mau beristirahat, berkati kami sepanjang malam,
dan bangunkan kami di esok pagi, agar kami dapat bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang terus-menerus mengalir dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami memohon segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni Tuhan, agar kami layak menjadi anak-Mu yang terkasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.